Nomor 21 dibutuh Bunga Indah Lestari. Siap, hadir Bu. Terima kasih untuk hari ini. Jadi dua siswa tidak hadir ya, ada yang izin satu dan sakit ya. Semoga nanti supaya pelajaran kita lebih termotivasi lagi ya. Biar anak-anak lebih semangat dalam belajar. Anak-anak, Ibu akan melaksanakan topik PPK seperti biasanya anak-anak. Masih anak-anak ingat kan? Ya, anak-anak ingat. Karena sudah setiap hari kita laksanakan topik PPK sebelum pembelajaran. Ya, Ibu kasih contoh satu. Setelah itu nanti tunjuk salah satu siswa memimpin ya teman-temannya untuk topik PPK. Setuju anak-anak? Setuju. Berdiri anak-anak. Ya, topik PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pena jaya. Sekali ya. Topik PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pena jaya. Ibu sudah memperlihatkan kalian sebuah gambar ya. Silakan amati gambar yang anak-anak lihat pada slide yang Ibu tampilkan di depan. Silakan amati dulu anak baik-baik. Perhatikan dengan saksama. Amati ya. Yang nomor 3, apakah yang kalian lihat pada gambar? Restu, apa yang Restu lihat pada gambar Restu? Ada daun, Ya. akar, kambium, buah. Iya. Ada lagi? Ya baik anak-anak, Ibu sudah menulis di depan. Materi kita hari ini yaitu menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Bisa dibaca anak? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya bisa dilihat pada slide di depan. Yang pertama, peserta didik ya mampu menelaah struktur teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang permasalahan aktual kondisi sosial ya. Supaya Ibu mengetahui ya kemampuan awal anak-anak, Ibu akan memberikan pretest ya anak ya. Pretestnya yaitu berupa Google Form anak. Ibu akan mengirimkan melalui WA group. Bagaimana anak? Bisa diambil handphonenya? Bisa. Pada Google Form. Jawab dengan hati-hati. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pendek. Nah, anak-anak, setelah selesai nanti menonton, Ibu akan memberikan pertanyaan. Populer yang bernama SMA Bakti Nusa Bangsa. Alasan sekolah ini populer adalah karena elitnya para pemain basket di sekolah ini. Jika aku bergabung dengan mereka, aku bisa menyiapkan kalian dan di sekarang pengajar. Ngapain? Hah? Enggak. Gimana anak? Seru nggak? Seru. Siapa nama tokohnya yang begitu? Dia anak baru kan? Ya. Bagaimana? Lanjut. Stop kekerasan di sekolah. Iya, stop kekerasan di sekolah. Ayo, aplaus buat teman-teman Ibu ya. Nah, baik. Berarti video pendek yang sudah Ibu tampilkan sudah ya didengar, sudah dilihat juga dengan saksama. Di antara keenam. Nah, sekarang Ibu tanya lagi sekali. Apa sih contoh kata ajakan? Apa contohnya kata ajakan? Airin? Stop membuli. Iya, stop. Lagi yang lain. Kata ajakan, ayo ajakan. Ya, Indra. Buanglah sampah kepada tempatnya. Ya,
melakukan kekerasan. Iya, lagi ada lagi Nak Dinda. Ayo memakai masker. Iya, bagus. Nana, biar lebih semangat. Ayo kita berdiri. Nah, kita berdiri. Nanti ibu mau mengucapkan sesuatu, anak-anak ikuti. Nah, itu ya. Jadi tugas kalian adalah mengikuti ucapan ibu. Ya, apa? Mengikuti Ucapan ibu. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Berapa ada bebek? Berapa ada bebek? Bagus, berarti anak-anak sudah fokus. Sebelum ke KPD ya, baik kita bentuk kelompok yang kemarin masih ingat kan? Ya, yang bagi lagi ya, silakan bentuk kelompok yang bertanya dengan ibu, apa kesulitannya? Mungkin kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelompok sudah selesai atau tidak? Baiklah, jika sudah selesai, nah sekarang setiap kelompok untuk maju ya mempresentasikan hasil dari LKPD yang anak-anak buat tadi, gitu Nana ya. Baiklah, ibu akan ya menunjuk kelompok 1 ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggi Mesya Pradewi, dan adapun nama anggota kelompok saya yaitu Nimade Dinda Maheswari, Niketut Rirwelani, Niluh Made Juwita Masyeni, dan Made Ayu Biari Maharani. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 1. Bagian-bagian teks. Yang pertama, pengenalan isu paragraf ke-1. Alasan, karena merupakan pengantar mengenai masalah pada teks, utamakan belajar, kurangi bermain. Untuk menanggapi, siapa yang mau menanggapi anak? Coba. Yang coba kelompok 3, silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Dari sana aja nak bisa untuk menjawab. Ya silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya Indra dari kelompok 3 akan mencoba untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Tadi untuk presentasinya sudah baik, untuk penampilannya sudah baik, tapi untuk kekurangannya dalam menyampaikan materi itu sedikit dipercepat. Sekian. Silakan kelompok 3 untuk maju ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Madega Perdana, saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu ada analisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Pertama, ada kalimat rujukan, paragraf ke-3. Paragraf 3 sangat penting untuk diingatkan kembali jika tugas utama seorang murid ialah belajar. Kelompok 3, ya. Siapa yang mau menanggapi? Silakan anak. Ya baik, dari kelompok 4, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ayudin dari kelompok 4 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Kelebihannya, hasil diskusi kelompok 3 sudah bagus, suaranya jelas dan percaya diri. Namun kelemahannya, penjelasannya sedikit terlalu cepat dan juga agak terbata-bata. Terima kasih atas kesempatan. Ya baik, terima kasih kelompok 4. Aplaus ya buat kelompok 3 dan yang menanggapinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ada kata perujukan pada paragraf keempat. Di sini peran dan ketegasan orang tua sangat diperlukan, yakni untuk senantiasa mengingatkan anaknya untuk mengutamakan belajar dibanding bermain game. Hasil dari kelompok 4. Ayo, ya baik, kelompok 1 silakan menanggapi. Silakan berdiri nak. Baiklah, saya Dinda dari kelompok 1 akan mencoba menanggapi hasil kerja dari kelompok 4.
Baik untuk presentasinya mudah dimengerti dan jawabannya sudah tepat. Namun kekurangannya dalam penyampaiannya terlalu tergesa-gesa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih tadi ya. Apa saja bagian dari struktur yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ada? Kaidah kebahasaannya ada apa aja? Ada dua. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, silakan dikumpul hasil KPD-nya. Silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil KPD-nya di depan. Karena diskusi kita sudah selesai, nah silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan anak-anak rapikan tempat duduknya biar rapi. Anak, kita akan menuju ke bagian penutup ya. Silakan perhatikan kembali slide yang Ibu tampilkan. Nah, bagian penutup ini, siapa yang bisa menyimpulkan, Nak? Ya, silakan Satria untuk menyimpulkan, bisa berdiri, Nak. Menyimpulkan materinya, silakan. Materi yang saya pahami hari ini yaitu kita dapat mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Iya, baik. Siapa lagi, Nak? Silakan menjawab dengan kemampuan awal tadi sudah dites ya. Nah, sekarang kemampuan akhirnya juga dites, anak-anak. Kita ambil handphone kalian, anak. Silakan diambil. Klik linknya kembali. Silakan dijawab ya. Nama, nomor ditampilkan pada slide. Nah, silakan dilihat di depan juga sudah tampilkan linknya. Baiklah. Nah, di sana sudah tampilkan skor yang pertama itu nih Putulisya Dewi ya. Aplaus buat Lisya. Mana Lisya? Lisya, yuk. Mana Lisya, Nak? Katanya iya. Yang kedua, Indra Perdana. Ada Indra Perdana mana, Nak? Ya, Lisya. Yang ketiga ada Mada Satria Andika mana? Iya, besok ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah refleksi. Nah, anak, apakah anak-anak senang dalam pelajaran kita hari ini? Nah, anak-anak, apa manfaat yang anak-anak dapatkan dalam pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan manfaat apa saja yang kita dapatkan dalam proses pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Bintang untuk menjawab dan silakan berdiri. Saya akan menjawab manfaat pelajaran kita hari ini. Saya dapat mengetahui apa itu struktur teks persuasi dan kaidah kebahasaan dari. Iya, baik, silakan duduk, Nak. Yuk, iya, anak-anak. Untuk minggu depan ya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks persuasi dengan menggunakan potongan-potongan gambar. Nah, ya, nanti akan menampilkan sebuah potongan gambar. Nanti anak-anak bisa menulis teks persuasinya supaya anak-anak ibu juga lebih menarik dalam proses pembelajaran. Bagaimana, anak? Setuju? Jadi kita mengawali pelajarannya dengan berdoa. Jadi kita mengakhirinya juga dengan berdoa. Silahkan berdiri teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali, Nak. Nah, baiklah anak, terima kasih ya apabila Ibu di sini ya pada saat pembelajaran ada yang kurang berkenan di hati anak-anak, baik itu dalam pengucapan terlalu cepat, ya mohon dimaklumi ya anak-anak ya. Baik anak-anak, karena sudah waktunya juga ya cukupkan untuk hari ini pelajarannya. Apabila anak-anak ada yang bertanya nanti bisa ditanyakan pada minggu berikutnya pada saat pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Anak-anak, baiklah untuk hari ini Ibu cukupkan saja. Silakan untuk ketua kelasnya mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan. Pada asana